Sebentar kita akan mendengar kesaksian saudari kita Inka Tiono. Ya, kesaksian yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Silakan saudari Inka. Tes. Shalom saudara-saudara, teman-teman sekalian di dalam iman. Suara saya kedengaran gak ya? Jelas ya? Kalau jelas sampaikan tangannya sebentar. Oh ya, oke, puji Tuhan. Sebenarnya ya hari ini disuruh kesaksian, saya juga nggak mempersiapkan kayak pidato atau apa gitu ya, jadi apa adanya aja gitu. Sebenarnya apa ya, kalau saya mau menyaksikan tentang kesaksian itu mungkin lebih kepada kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Saya sebelum apa ya, awal bertobat itu tuh mungkin di tahun lalu kali ya, 2022 gitu, pas awal mau ketemu Kak Regi sama Kotimo juga. Jadi saat itu tuh apa ya, saya dulu kan sombong ya, maksudnya nggak ngandalin Tuhan gitu, yang ngerasa pintar, sekolah bisa gitu ya. Sekali masuk ke tempat kerja gitu, waduh, itu rasanya jalan semua tertutup, kayak pikir gimana pun nggak bisa gitu, belok ke sini nggak bisa, ke situ nggak bisa, ngerti-ngerti nggak bisa, kayak nggak tahu kenapa gitu loh. Jadi memang di kala itu ya saya mulai mencari Tuhan di situ kan, ya walaupun niat awalnya jujur tidak benar ya, maksudnya itu kan sebenarnya kayak pelarian kan kita kan, saya susah jadi saya datang kepada Tuhan gitu, jadi kayak perlu Tuhan jadinya malah baca Alkitab tiap hari, coba doa gitu kan, kalau enggak mana ada gitu kan, lebih baik dulu kan hobi baca komik, hobi apa, mending aku baca komik aja gitu kan, ada gambarnya, ada apa gitu kan, pikiran ya anak-anak muda biasa seperti itulah, masih seperti itu. Nah terus memang dulu juga saya ada jatuh dalam dosa gitu ya, dosa percabulan juga gitu kan, yang nggak bisa keluar-keluar gitu bertahun-tahun lamanya. Kayak kalau jujur sih berarti belum ada kemauan sih dalam diri saya sendiri ya. Kalau misalnya udah ada kemauan kan pasti kita bisa gitu loh dengan bantuan Tuhan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sendiri nggak mau kerja sama Tuhan untuk keluar dari itu kan, ya gimana Tuhan juga mau bekerja gitu kan. Ibarat kata Tuhan mau tangkap kita, kita sini, kita ke sana gitu kan. Itu kan nggak bisa gitu. Jadi singkat cerita intinya saya mengalami Tuhan waktu itu ya, bertobat, saya juga dipulihkan, dibereskan pelan-pelan, diajarin dari awal kan, oh kan pemberesan ya, maksudnya kan dengan dosa-dosa lama saya, pelepasan dan sebagainya, itu juga dibantu sama mentor-mentor saya ya, Kak Regi sama Kotimo di sini gitu kan. Kita bertemu di pelayanan yang sebelumnya sampai ke sekarang bersama di pelayanan Hineni ini seperti itu. Dan sebenarnya kalau saya mau ceritakan tuh apa ya, Tuhan itu tuh benar-benar nyata di dalam kehidupan kita gitu loh. Kalau misalnya kita sebagai anak-anaknya itu tuh mau menuruti dia, mau melakukan apa yang dia mau, melayani dia, pemulihan demi pemulihan tuh Tuhan tuh nyatakan di dalam kehidupan kita gitu loh. Kayak awalnya saya dalam pekerjaan gitu ya, pekerjaan kan awalnya saya bilang tertutup tuh nggak bisa apa-apa gitu kan, juga bingung tiap hari kan, mau meeting takut gitu kan, mau ini itu takut itu kan, nggak ngerti gimana caranya, kayak setiap hari tuh rasanya horor gitu, rasanya horor. Cuman mulai ikut pelayanan, mulai ikut nyembah setiap Jumat ya waktu itu ya, sekarang setiap Kamis gitu ya. Terus ikut ibadah minggu gitu. Makin lama tuh ya Tuhan bukakan jalan gitu. Walaupun saya tidak bisa gitu, tapi enggak yang sampai mentok. Jadi pasti ada aja jalan keluarnya, kayak oh dikasih hikmat kayak gini, kita harus kayak gini, kita harus kayak gitu. Karena kan di tempat saya kerja kan sebenarnya butuh banyak ide ya. Kita perlu cari solusi di permasalahan apa gitu kan, itu pusing gitu loh. Sebenarnya tuh seperti itu. Jadi apa ya, Tuhan bukakan jalan demi jalan gitu kan, proyek ditambahkan, jadi kayak dipercayakan lebih semenjak itu. Walaupun saya jujur saya merasa saya nggak bisa gitu loh. Makin lama juga saya tetap merasa tidak bisa sebenarnya dalam pekerjaan saya gitu loh. Saya nggak mau merasa ini itu karena diri saya sendiri, enggak gitu loh. Kalau saya merasa itu dari diri saya sendiri kan namanya kesombongannya. Karena saya tahu itu semua Tuhan yang bukakan gitu. Sampai ke tahun ini gitu ya, ternyata Tuhan berikan lebih nih gitu loh. Tuhan berikan juga, ini bukan sombong ya, tapi maksudnya Tuhan berikan promosi gitu dalam pekerjaan gitu loh. Itu kan menurut saya suatu hal yang luar biasa, bukan karena materinya, bukan karena maksudnya kita mengejar berkat gitu ya. Tahu sih tidak munafik, kita butuh uang untuk hidup, kita juga butuh ini gitu ya. Tapi yang lebih penting di sini tuh menurut saya tuh Tuhan membela saya di dalam pekerjaan saya gitu loh. Maksudnya membela saya juga di dalam keluarga saya, karena kan keluarga saya juga waktu itu tahu ya, maksudnya saya juga stres rasanya gitu dalam kerjaan apa, mereka udah ngerasa kayak Inka nih kenapa nih gitu ya, sesat nih gitu kan, kayak gini-gini gitu-gitu. Ternyata dari promosi ini ya Tuhan tidak tinggalkan saya, Tuhan membela saya, kayak dibalikkan lah ya keadaannya ya, dari yang awalnya mungkin terpuruk gitu loh, ujung-ujungnya
jadi lebih dipulihkan lagi seperti itu. Juga sebenarnya masih banyak hal sih, maksudnya nggak hanya soal materi-materi saja yang Tuhan berikan gitu ya, tapi sukacita, damai sejahtera di dalam kita melalui kehidupan kita sehari-hari juga gitu ya, dalam pekerjaan juga walaupun takut ada tapi nggak sampai setakut dulu gitu kan, kita tahu kita punya pegangan di dalam Tuhan gitu loh. Jadi sebenarnya lebih ke kesaksian saya lebih ke seperti itu, jadi terima kasih. Oh ya, sama, udah Kak tadi? Udah. Ya terima kasih semuanya. Shalom ya. Inti kesaksiannya dia naik jabatan udah gitu aja. Dia naik jabatan ya panjang lebar dia cerita ya pokoknya naik jabatan gajinya naik apa nggak tahu pokoknya doakan aja supaya naik. Pokoknya dia dapat promosi ilahi lah daripada Tuhan gitu yang tadinya hopeless dalam pekerjaan yang maksudnya ini bisa nggak dia capai dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan tuh balikin semua keadaannya. Ya, jadi orang yang setia layanin Tuhan aja pokoknya nanti Tuhan yang promosikan ya. Udah, amin saudara. Ya, yuk kita berdoa dulu untuk firman ya supaya biar ada urapannya turun gitu. Ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu dan keajaiban-Mu Roh Kudus. Rubah Bapa setiap atmosfer Bapa di sini baik di rumah-rumah ya Tuhan. Aku berkati Bapa dalam nama Yesus Bapa yang mengalami sakit ya Bapa Engkau sembuhkan Bapa secara ajaib ya Roh Kudus. Yang mengalami depresi Bapa Tuhan angkat Bapa setiap bebannya ya Tuhan dan Engkau berikan kelegaan Bapa. Tuhan kalaupun Bapa Engkau izinkan Bapa hamba menyampaikan firman-Mu ya Roh Kudus, buka telinga kami semua ya Tuhan. Biarlah Bapa masuk Bapa apa yang daripada-Mu ya Bapa, apa yang dari roh-Mu, apa yang dari urapan-Mu ya Tuhan. Turun karena kami tahu anak-anak-Mu butuh Engkau Bapa hari-hari ini ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Bapa, semua yang percaya katakan amin. Ya saudara, hari ini saya mau nyampaikan sedikit firmannya agak panjang, tapi saya singkat-singkat aja karena jujur bagi saya susah untuk nyampein ayat ini gitu loh. Ya, jadi Tuhan nyampaikan bahwa hari-hari ini banyak orang yang lagi mengalami kesulitan ya. Saudara harus tahu bahwa tahun depan, 2 tahun yang akan datang pun nggak akan lebih baik, akan mengalami namanya hal-hal yang mungkin lebih berat lah ya. Tapi saudara juga harus perhatikan bahwa di dalam hidup kita ini kita harus lebih namanya mendengarkan Tuhan bicara apa. Contohnya ya, kayak saudara banyak yang diantara kita ini yang tidak vaksin. Misalnya Tuhan bilang jangan vaksin. Nah masih banyak anak-anak Tuhan itu yang masih demi kenyamanan pada akhirnya dia langgar semua apa yang jadi firman-Nya Tuhan. Ya jadi hari ini Tuhan pun masih bicara hal yang seperti itu, serupa. Jadi banyak anak Tuhan itu dikasih tahu firman-Nya begini, dilanggar juga pada akhirnya. Nah saya bilang ayatnya di mana Tuhan? Ya Tuhan kasih cerita tentang Yeremia 42. Ya saudara kalau yang di rumah ada Alkitab, saudara boleh buka, kita bisa belajar dari bangsa Israel ini. Bagaimana kita tahu bahwa bangsa Israel ini tegar tengkuk. Ya tegar tengkuknya bangsa Israel itu bukan berarti terjadi itu ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini pun banyak orang Kristen pun juga tegar tengkuk sebenarnya. Tuhan udah kasih tahu, Tuhan arahkan, tapi kita hidup masih suka-sukanya kita pilih jalan-jalannya yang kita mau sendiri gitu ya. Dalam 42 ayat pertama, kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Karea dan Azaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Ayat 2 saudara kita baca sama-sama. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu, berdoalah untuk kami pada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Ya sampai di ayat 2 terlebih dahulu. Bangsa Israel dulunya hidup berlimpah karena Tuhan memberkati hidupnya. Seiring namanya bangsa Israel hidup diberkati, kenapa dia sekarang mengalami namanya, dia di sini diceritakan bahwa bangsa Israel mengalami sebuah pembuangan ke Babel atau ke Raja Nebukadnezar hari itu. Kenapa bangsa yang tadinya diberkati secara ajaib, hidup enak, hidup nyaman, hidup berkecukupan, bahkan dia dipagari, dilindungi, tapi masa ini di pasal 42 ini, bangsa Israel tuh hidup benar-benar terbalik, yang dulunya di atas tiba-tiba paling bawah. Ya, ada sebabnya semuanya. Ya, jadi salah satu sebabnya adalah
bangsa Israel itu banyak penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi. Nah, di saat dia mengalami hidup menyimpang ya, menyimpangnya dalam hal apa? Yang banyak hal lah ya, penyembah berhala, dia menyembah dewa Asitoret, Baal, nyembah banyak hal, dewa Molok, ya, anak dipotong, disembelih, kasih darah ke dewa-dewa dan sebagainya. Itu kekejian atau penyimpangan di mata Tuhan. Banyak hidup kita yang dulu waktu kita masa sukses, masa jaya, hidup di dalam Tuhan, tapi tiba-tiba kita mulai namanya kendor doa, mulai namanya menyimpang lah ya dari setiap jalan-jalannya Tuhan, kita mulai turun. Tapi saya nggak mau bahas itu terlalu jauh ya, karena poinnya bukan itu. Ya, jadi waktu kita mengalami namanya sebuah penyimpangan di dalam Tuhan, Tuhan akan berurusan dengan kita. Ya, kalau dibilang tuh banyak tuh orang-orang dunia yang dibiarin begitu, ya anggaplah dia mungkin gak dikasih Tuhan kali. Ya, tapi kalau orang-orang yang dikasih Tuhan atau kita hidup sebagai anak-anaknya Tuhan yang dikasih, setiap penyimpangan saudara dan saya itu Tuhan akan berurusan dengan kita. Ya, jadi bangsa Israel hari itu yang banyak ya, pada masanya di dunia itu Israel itu jumlahnya banyak, sangat banyak. Ya, tapi di ayat 2, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Setelah namanya dibantai oleh bangsa Babel, ya, bangsa Israel yang banyak itu tinggal sedikit. Ada banyak hidup kita waktu kita hidup lagi masa jaya, mau ikut Yesus sungguh-sungguh, ya, semuanya dibabat habis, tinggal sedikit. Mungkin di rumah kita berasa tinggal sedikit. Keuangan kita waktu sungguh-sungguh dengan Tuhan tinggal sedikit. Kenapa semuanya tinggal sedikit? Karena semua Tuhan mau ngajari, jangan andalin itu semua yang banyak itu. Karena manusia kalau dikasih banyak, dia mulai undur daripada Tuhan, pasti ngandelin yang banyak. Ya, jadi hidup kita itu ya yang tinggal sedikit ya. Kalau misalnya mengalami kekurangan seperti itu dan sebagainya, justru saudara kalau mengalami hal yang sedikit harusnya justru banyak melihat mujizat. Ya, jadi beras tinggal sedikit, keuangan tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, suaminya tadi banyak jadi tinggal sedikit. Istrinya banyak jadi tinggal sedikit. Saudara ada loh yang kayak gitu. Ya, saya pernah dengar kesaksian hamba Tuhan, saya nggak bisa sebutkan namanya. Ya, jadi hamba Tuhan ini sebelum dia jadi hamba Tuhan, istrinya 4 ya, 5 kata istri saya 5 malah ditambahin. Ya, istrinya 5. Setelah dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya maaf tuh, istrinya itu dibuat meninggal satu-satu sampai benar-benar yang pertama di hadapan Tuhan, dia menikah dan perjanjian itu di hadapan Tuhan, tinggal yang itu. Ya, jadi tinggal sedikit. Ya, di ayat 3 ya, karena ini ayat panjang, jadi saya singkat-singkat aja. Biarlah di ayat 3, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Di sini bangsa Israel minta nasihat kepada Nabi Yeremia. Ada banyak hidup kita waktu susah, kita minta namanya hamba-hamba Tuhan, firman-Nya apa? Bantu saya dan lain sebagainya. Dan di ayat 3 ini bangsa Israel itu minta firman-Nya Tuhan supaya Nabi Yeremia itu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Nah, bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan ataupun masuk dalam apa yang namanya waktu di bangsa Israel, ya itulah pokoknya masuk dalam pembuangan selama 70 tahun. Dia setelah dibebaskan, dimerdekakan, nah dia bingung mau ngapain, dia butuh firman Tuhan. Ya saudara, kalau yang nggak tahu arah kemana hidup saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh, karena firman-Nya itu yang membuat hidup saudara itu membalikkan keadaan. Mungkin saudara lagi mengalami sakit, gimana caranya supaya saya mengalami kesembuhan yang dari Tuhan? Nah, saudara cari firman-Nya. Cari firman itu maksudnya ya banyak berdoa, banyak nyembah, dengerin firman, baca Alkitab dan lain sebagainya. Ya, di ayat 4, jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar, lihat aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Ayat 5, berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar yang dapat dipercaya
terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami, ayat 6, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik. Oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Jadi bangsa Israel menyuruh Nabi Yeremia itu untuk namanya tanya ini suara Tuhan apa untuk kami. Kemana kami harus ngelakuin apa? Kemana kami harus tinggal? Dia minta arahan firman Tuhan. Ya, di sini dia minta firman Tuhan supaya apa? Di ayat 6 dikatakan bahwa dia supaya hidupnya itu jadi lebih baik. Ya, jadi dasar dia mau cari Tuhan itu supaya hidup kita baik. Tapi di ayat 6, ini Tuhan bicara begini, maupun baik atau buruk. Ya, jadi ada kabar baik atau buruk, maksudnya si bangsa Israel ini mau dia jalanin. Kabar ini misalnya Tuhan suruh begini, hal yang tidak enak dia harus jalani. Dia mau jalani sebenarnya. Tapi Tuhan bicara sama saya gini, bukan masalah baik ataupun buruk. Ya, ini bukan soal baik atau buruk kabar yang Tuhan suruh. Tapi ini bicara namanya di ayat 6 adalah soal saudara mau taat nggak, disuruh Tuhan itu hal-hal yang tidak lazim saudara mau lakuin apa enggak. Kalau baik atau buruk ya kita bisa jalanin. Tapi hal-hal yang Tuhan suruh kadang-kadang hal-hal yang menurut kita tuh secara logika ini nggak masuk akal. Mau nggak saudara lakukan? Nah, ada banyak anak Tuhan itu tidak mau taat waktu Tuhan bicara hal-hal yang mustahil. Ya, saya punya kesaksian sedikit ya. Dulu saya punya teman ya, Regi punya teman lah. Saya juga kenal teman kami ini orang Sukabumi. Ya. Waktu itu dia kita ajari firman dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia tanya tentang namanya perpuluhan. Ya ini ngomongin duit jangan sewot ya. Saya nggak minta uang saudara. Ya singkat cerita dia dari gereja yang lama, di gereja lamanya itu tidak bicara tentang perpuluhan. Ya ada gereja yang seperti itu. Kalau ditanya wah gerejanya sesat, jangan menghakimi, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita yang ngerti tentang namanya sebuah arti perpuluhan, kabari. Singkat cerita di gereja saya nggak ada namanya sebuah perpuluhan. Jadi terus bagaimana tentang perpuluhan ini? Kasih aja, nggak usah ditulis atau apapun. Pokoknya kamu urusannya dengan Tuhan, perpuluhan terjadi. Singkat cerita perpuluhannya disimpan berbulan-bulan, bener ya Gi? Ya, disimpan berbulan-bulan, disimpan bahkan dikasih mamanya pakai buat, dititip ke mamanya, maksudnya disimpan dititip ke mamanya, ya, untuk namanya dikasih ke gerejanya. Ternyata nggak disampaikan ke gerejanya, malah dipakai buat hidup dan lain sebagainya. Singkat cerita ya teman kami ini kami udah bilangin, lu perpuluhan. Ya perpuluhan itu nggak ke kita, enggak, ke gerejamu di mana kamu bertumbuh. Tapi di gereja itu nggak ada, sekali lagi ya saya ingatkan, di gereja itu tidak ada namanya ajaran perpuluhan. Ya singkat cerita dia simpen dan lain sebagainya, dia tidak lakukan. Saudara mau percaya apa enggak? Ya saudara harus belajar ini. Karena ada banyak di antara kita ini mengalami malapetaka karena ini. Bukan soal perpuluhan aja, nanti yang lain-lain juga muncul di depan. Ya, jadi dia tidak melakukan perpuluhan. Waktu dia bekerja di salah satu minuman ya saya sebut aja Pocari Sweat gitu, di Sukabumi. Singkat cerita waktu dia nggak lakuin itu berbulan-bulan, terus dia kena musibah, air panas kena meledak mesinnya, kena air panas dari nggak tahu lah dari sini, dari sinilah pokoknya dari dada sampai ke bawah itu kena air panas, melepuh semuanya. Hampir satu badan ya. Ya jadi kena dan kami dikabari waktu itu. Dan kami nggak bisa berkunjung karena tempatnya terlalu jauh. Waktu itu kami belum punya mobil, cuma punya motor. Wah kok bisa kayak begini? Ya kita belum tahu kalau dia itu melanggar apa yang Tuhan suruh. Ya jadi kalau waktu dia perpuluhan itu kami nggak pernah ngajarin seseorang itu melakukan sesuatu ketaatan itu tanpa namanya kami suruh tanya Tuhan dulu kamu mau kemana. Pasti kita ajari namanya lu berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan maunya kemana. Kita nggak pakai sihir untuk sikara patakara ke kita aja, kita nggak pakai kayak gitu. Doa tanya Tuhan. Nah, singkat cerita
Dia udah mengalami itu semua, dia cerita bahwa dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah Tuhan mengutuk orang yang kayak begitu, yang dimana udah dengerin firman, tapi nggak mau dilakukan, terus Tuhan hajar? Enggak, Tuhan tuh nggak seperti itu. Tuhan nggak jahat seperti yang kita pikirin. Kok bisa terjadi kayak begitu? Nah, waktu saya ngerenungin ayat ini, Tuhan tuh bicara begini, ada iblis yang menuntut. Jadi kenapa dia harus mengalami begitu? Perbuatan setan. Wah, kok nyalain setan? Iya, karena setan itu, waktu saudara tahu firman, iblis tuntut. Kamu nggak lakukan, dituntut. Jangan iblis, setan, jangan pun iblis, Tuhan pun akan tuntut kita nanti masa penghakiman. Tahu firman, kenapa nggak lakuin? Nah, di dunia, kita dituntut iblis. Dunia ini milik iblis. Kenapa banyak orang waktu sudah mengalami melayani Tuhan, ya dahulunya, beberapa saya juga nggak ngerti nih ketemu orang-orang pelayanan, ujungnya apa? Sakit. Sakitnya nggak kira-kira, bukan sakit kepala, bukan. Sakit gak punya uang, mending gak punya uang. Ini tumor, kanker, dan lain sebagainya. Saya bilang, kenapa Tuhan kayak begitu? Dia dulu melayani engkau loh. Iblis tuntut dia. Waktu saudara melayani Tuhan, tahu firman begini-begini, dan saudara mulai menjauh, iblis main di situ. Ya saudara nggak tahu lah ya, saudara ngalamin apa, ya iblis akan taruh namanya kepahitan, munculnya penyakit. Saya juga ngalamin kayak begitu. Ditaruh sama iblis tuh sebuah kekecewaan dalam pelayanan, dalam begini. Kalau saya nggak beresi itu di hati saya, nggak di roh saya tuh nggak diberesi, penyakit saya pasti ujungnya. Saya akan jadi orang yang pesakitan, bukan melayani orang lagi. Kalau ngomongin pelayanan, alah orang pelayanan mah gue tahu persis lah. Yang ada apa? Memberikan kabar-kabar yang nggak enak kepada orang-orang yang belum mengerti tentang firman. Tapi hari ini maksudnya, saya sama Ricky lebih memilih apa? Layani Tuhan terus. Gampang, susah. Ngelakuin firman tuh susah, jujur aja, susah. Makanya nggak semua manusia itu bisa lakuin firman. Saudara bayangin ya, 2 juta dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang masuk Kanaan tuh cuma 2 dari 2 sampai 3 juta loh orang yang ya di firman pokoknya mengatakan nggak secara jelas ya, tapi banyak orang prediksi 2 sampai 3 juta orang. Itu yang cuma masuk tuh cuma 2. Itu artinya apa? Nggak semua orang bisa ngelakuin firman. Karena ngelakuin firman itu Tuhan bicara di ayat 6 ya. Maupun baik ataupun buruk kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Waktu Tuhan ngomongin sesuatu hal yang tidak lazim, saudara mau lakuin nggak? Walaupun ini merugikan kita. Banyak hal-hal yang gila menurut saya yang saudara harus lakukan. Ya jadi iblis itu akan menuntut orang yang tahu firman tapi nggak ngelakuin, dituntut sama dia. Dia nggak tahu diberikan penyakit. Contoh yang paling gampang, Ayub. Ayub itu terkenal diuji Tuhan. Ya coba kita sedikit melihat yang berbeda. Ya Ayub memang dicobai Tuhan. Tuhan bilang apa? Lihat hambaku Ayub. Terus iblis bilang, cobai dia dan lain sebagainya. Singkat cerita iblis cobai dan lain sebagainya. Lihat dia mengutuk Allah apa enggak. Saudara perhatiin enggak? Semua keluarganya Ayub, ya, di waktu dalam pencobaan itu Allah tuh bilang sayangkan nyawanya. Saudara perhatikan enggak? Waktu Ayub dicoba, semua keluarganya dibantai kecuali istri dan Ayub sendiri yang enggak mati. Anak-anaknya semua mati. Maksud saya begini loh, ini nyawa anaknya udah kayak nyawa semut mati semuanya. Dan Ayub hanya seorang diri. Ya. Istrinya melihat Ayub seperti itu, lu nggak ngutukin tuh Allah lu. Nah istri yang sialan ini model kayak begini. Ini orang yang nggak ada urapannya. Ya. Waktu saudara mengalami namanya rumah tangga ya nggak enak ya. Misalnya Tuhan bilang apa? Bertahan. Nah gampang nggak? Suami saudara misalnya mukulin saudara. Atau istri saudara itu main gila sama laki orang. Terus Tuhan bilang apa? Bertahan. Minggu lalu saya bicara begini. Kalau jadi orang yang mau diurapi Tuhan.
Ya, waktu mengalami rumah tangga kayak begitu, ya, orang dunia akan bilang apa? Ceraiin. Udah selingkuh dia. Lu dipukul sama suami lu, ceraiin. Orang dunia akan berkata begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Bertahan. Menangin. Kabar gak enak. Kabar yang gak lazim. Yang saudara harus lakuin firman. Hanya sedikit orang yang mau bertahan untuk namanya menangin keluarganya. Sedikit. Ya, saya mah kadang-kadang kalau ditanya ketemu orang-orang yang kayak begitu, menurut lu bagaimana nih, suami gue begini, istri gue begini. Firman Tuhan bilang jangan cerai. Tapi dia udah begini dan lain sebagainya. Iya, bertahan, berdoa. Tapi saya udah gak tahan, ya terserah lu kalau gak tahan. Ya, pokoknya firmannya ya bertahan. Tinggal bagaimana hidup saudara masuk namanya ngalamin proses minta namanya Tuhan itu campur tangan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara sampai menang, saudara bisa jadi bersaksi bagi banyak orang. Saudara bisa memberkati banyak orang. Bukankah saudara dan saya itu pasti punya kerinduan memberkati banyak orang? Ya, lakuin firman, baik atau buruk. Ya, ini bukan soal baik atau buruknya. Mau taat apa enggak? Apapun yang disuruh Tuhan. Apapun itu. Apapun. Ya, hari ini coba berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kau mau kami ngapain? Misalnya Tuhan bilang, seberangi lautan. Ya pasti ada medianya. Ya, mungkin naik pesawat, mungkin naik kapal. Jangan berpikir jalan di atas air, ya tenggelam beneran. Ya pasti ada caranya yang Tuhan kasih tahu. Ya jadi hal yang mustahil itu pasti Tuhan kasih tahu caranya. Ya jadi iblis akan menuntut bagi orang yang tahu firman tapi nggak mau melakukan. Hati-hati saudara. Ya, misalnya kita lagi sakit nih, parah. Tuhan pasti nyuruhnya apa? Saya mah nggak perlu tanya Tuhan, gampang aja. Karena seiring namanya baca firman ya, ada beberapa yang saya nggak perlu tanya Tuhan, tahulah yang kayak begini harus ngapain gitu. Loh kok lu so tahu? Bukan so tahu, karena ada beberapa yang kasus kayak contoh misalnya orang sakit. Pasti suruh Tuhan apa? Ngucap syukur. Orang udah miskin nih, nggak bisa makan. Tuhan ngomong apa? Ngucap syukur. Ya, saya pernah namanya ibadah di Bogor. Waktu itu ketemu Pak Yusak Cipto di Bogor. Ya, kita tahu dia nabi tua, nabi yang haleluya lah pokoknya. Suatu hari dia selesai khotbah. Ya, saya waktu itu cari Tuhan tuh lagi gila-gilanya cari Tuhan. Saya tuh basah kuyup dari Jakarta ke Bogor tuh basah. Ibadah tuh basah-basahan. Itu masuk ke tempat ibadah dingin, udah AC-nya dingin, badan basah. Ya saudara bisa bayangkan ya, sampai tangan saya itu biru semua. Selesai ibadah, Pak Yusak turun, ada seseorang yang bapak-bapak yang cukup berumur lah, mungkin 50 orang, 50 atau 60 tahun, di kursi roda, didatangin ke Pak Yusak, dibilang begini, Pak tolong doakan Pak. Tahu saudara Pak Yusak ngapain? Dimaki-maki, dimarah-marahin. Kamu ini kurang mengucap syukur. Saudara lagi sakit tapi ketemu hamba Tuhan yang begitu. Saudara kalau yang nggak kenal model begini, kepahitan yang ada. Diomelin, saya tuh jarak mungkin cuma semeter kali dengan orang tersebut. Hah, saya bilang, diomelin, saya langsung balik badan. Itu orang nyesek gitu. Apa malah tambah sakit gitu. Tuhan bilang kurang ucap syukur kamu. Ada banyak orang sakit justru karena kurang ucap syukur. Ada banyak namanya kita kecewa karena kurang ucap syukur. Ada banyak namanya kita hidup dulu enak, sekarang lagi kayak begini, kurang ucap syukur, nggak terima keadaan. Makanya kita jadi kecewa sama Tuhan. Ya, di ayat 7. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan. Ya, jadi bangsa Israel nyuruh Nabi Yeremia untuk namanya minta firman ya. Nah, disinilah Tuhan berfirman. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ya kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Ya, jadi ini firmannya. Waktu dia suruh tanya Tuhan, Tuhan berbicara.
setelah 10 hari. Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Ayat 10. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Ayat 11. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu, untuk melepaskan kamu dari tangannya. Ayat 12, aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu itu. Ya, jadi di ayat ini Tuhan jadi bangsa Israel sudah suruh Nabi Yeremia untuk namanya tanya ini Tuhan mau ngomong apa. Tuhan udah berfirman, ya. Waktu Tuhan berfirman bagi bangsa Israel ini dapat firman yang gak enak. Saya sering kali ngelihat hidup orang itu, ya. Saya cerita ini dulu ya. Bangsa Israel disuruh ngapain? Tinggal di Yerusalem, kota yang hancur, kota yang gelap, kota yang penuh namanya mungkin kebakaran dan lain sebagainya. Coba lihat Ukraina tuh yang lagi perang. Yang kotanya lagi dihancur, orang ngungsi semua. Tapi Tuhan bilang apa? Tinggal di situ. Di situ nggak ada makanan loh. Mungkin kalau zaman sekarang nggak ada lampu, nggak ada listrik. Ya zaman itu memang nggak ada listrik, cuma pakai obor dan lain sebagainya. Tuhan bilang apa? Tinggal di situ. Tuhan berjanji, aku akan membangun di ayat 11 ya. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takut itu, janganlah takut kepadanya. Demikian firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu, untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ayat 13, tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini. Jadi bangsa Israel tuh punya niatan pergi ke Mesir. Ya, kalau saudara baca nih sampai habis, nih panjang banget soal ayatnya, jadi saya singkat aja. Ya, jadi disuruh tinggal di kota di mana kotanya tuh berantakan. Kotanya itu nggak ada namanya persediaan air, makanan. Yang paling penting kan makanan ya. Dan di bangsa Yerusalem itu, di kota Yerusalem itu tidak ada tembok lagi, udah roboh. Ya, kalau diserang sewaktu-waktu sama musuh atau bangsa yang lain, habis semua dilibas, bentaran doang. Nah, Tuhan bilang apa? Tinggal di situ. Nggak ada pertahanan, nggak ada makanan, nggak ada selimut mungkin, nggak ada AC juga pasti. Ya jadi nggak ada apa-apanya. Tuhan suruh tinggal di situ. Bagaimana hidup saudara? Wah, gue lagi hidup lagi susah nih, gue butuh pekerjaan. Tuhan bilang apa? Berdoa, duduk diam. Wah nggak bisa, gue nggak bisa diem. Bisanya gedek-gedek kayak main TikTok gitu. Disuruh diam tuh susah loh, nggak gampang. Saya pernah ngalamin namanya masa pertobatan saya ya. Suatu hari saya bertobat, terima Yesus, saya mengalami kesembuhan, saya pelayanan, mulai melayani, sebentar saya melayani. Suatu hari saya juga keuangan saya udah habis, udah nggak tahu lah, saya lupa ceritanya bagaimana, tabungan saya itu habis semua. Singkat cerita saya ditawarkan namanya kerjaan ke Taiwan waktu itu, dibiayai oleh paman saya. Waktu itu biayanya cuma berapa belas juta lah waktu itu, saya lupa. 20 juta atau 30 juta lah itu. Gajinya 12 juta dan sebagainya, nanti diganti dan sebagainya. Suatu hari waktu saya dapat tawaran kerja seperti itu, saya tertarik untuk namanya ke luar negeri, untuk kerja, jangan di Indonesia lagi. Nah singkat cerita, Regi punya kenalan waktu itu dengan hamba Tuhan di Surabaya, hari ini udah dipanggil pulang. Beliau tuh tajam dengar suara Tuhan tuh luar biasa lah. Ya, jadi minta namanya, sama seperti kayak bangsa Israel nih, minta Nabi Yeremia untuk tanyain firman. Suatu ketika waktu kita tanya, Pak, boleh nggak kami ambil kerjaan ini? Langsung dia berfirman, dia bahasa roh sebentar. Tuhan bilang tidak boleh kamu ambil kerjaan itu. Kamu, firmannya begini ya, saya masih ingat. Kamu lahir di bangsa ini bukan suatu kebetulan. Aku akan pakai hidupmu di bangsa ini. Saya masih ingat firmannya seperti itu. Saya nggak mikirin, wah nanti dipakai jadi Superman bisa terbang. Nggak mikirin kayak begitu. Nggak. Ya, pikir saya cuma bisa makan dan lain sebagainya. Oh nggak boleh ya. Jadi
Dan karena waktu saya masih cinta mula-mulanya, hari itu saya menyanggupi apa yang Tuhan firmanin. Gak semua orang akan memilih ini sebenarnya. Saya pilih itu. Saudara tahu, saya 1 tahun gak kerja. Mau kerja itu gak bisa-bisa. Terus hidup dari mana? Saya diledek-ledekin sama beberapa orang Kristen ya. Waktu saya kesaksian begini, lu pikir Tuhan akan turunin uang dari langit katanya. Dolar gitu. Kagak, mesti kerja lo gini. Tapi saya nggak mau gubris, saya bilang. Saya kalau Tuhan kasih firman, coba saudara pegang teguh, jalani. Pegang teguh, jalani. Bukan cari nama teguh, kamu pegang orangnya, bukan. Pegang teguh, jalani. Nggak lihat hari ini, besok. Nggak lihat besok, besoknya lagi. Pokoknya besok. Pasti ketemu. Ya, jadi waktu saya disuruh Tuhan namanya duduk diam dan berdoa. Firman-Nya muncul lagi keluar. Matius 3 ayat 6 ya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah maka selebihnya kau akan ditambah-tambahkan. Ayat ini muncul. Dalam doa itu hamba Tuhan itu bilang buka Matius 6 ayat 33. Itu ayat pertama saya waktu saya bertobat. Ya, jadi Tuhan suruh saya apa? Duduk diam, cari Tuhan, duduk diam, cari Tuhan, duduk diam. Nggak gampang. Hari ini coba saudara kalau lagi mengalami kesusahan, Tuhan bilang apa? Duduk diam. Bukannya duduk terus diam, ya kan ada orang kayak gitu tuh. Duduk diam tuh ngapain? Duduk diam aja tuh gitu. Ada yang orang Kristen begitu. Ada. Ya, ada yang kenapa saya tahu? Karena ada yang nyamperin kami, gue udah duduk diem, kok nggak terjadi apa-apa? Lu diem beneran? Iya diem. Nggak berdoa? Enggak, diem. Jadi ya rada-rada lah kurang seon lah itu. Ya jadi bukan gitu maksudnya duduk diam itu ya berdoa baca firman. Kerjaannya tiap hari kayak begitu. Gampang, susah jujur aja. Tapi saya jalanin itu. Setahun tank firman itu muncul, mau percaya apa enggak? Di tanggal dan tahun yang berbeda, ya tanggal 14 Februari waktu itu saya masih ingat 14 Februari 2011 saya dapat firman itu. 14 Februari 2012 saya terima kerjaan. Apa itu kebetulan? Enggak mungkin kebetulan. Tanggalnya sama, bulannya sama. 1 tahun persis saya terima kerjaan. Ya, jadi waktu saudara menerima firman Tuhan bilang A, B, C, D, tuntunannya begini-begini. Sudah pasti firman Tuhan itu tidak enak yang kamu dengar. Tuhan kalau bicara nggak mungkin enak di telinga, nggak enak. Disuruhnya tuh aneh-aneh. Disuruhnya di luar nalar kita semua. Seiring hidup saudara nggak punya keintiman sama Tuhan, Tuhan suruh begini, saudara nggak akan lakuin. Hanya orang yang mengalami keintiman Tuhan, yang kedalamannya kedalaman sama Tuhan, Tuhan bicara begini, dia akan berani lakuin apa yang Tuhan suruh. Karena apa? Ada kedalaman. Ngerti bahwa Tuhan itu bukan mau mencelakakan kita. Kalau kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau, kita akan berpikir, lu nyuruhnya yang bener dong, pasti gitu. Nyuruhnya kok aneh-aneh. Ya. Jadi di ayat 14, sebab pikirmu tidak kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengarkan bunyi sangkakala dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Bangsa Israel lebih pilih Mesir karena apa? Tidak ada peperangan. Tidak ada kelaparan. Mesir tuh enak. Ada perlindungannya, tentaranya hebat-hebat. Ya, jadi waktu saudara lebih pilih namanya apa yang saudara turuti, ya. Kalau Tuhan tidak bicara hal tersebut, hati-hati. Justru apa yang saudara pikir kota yang hancur, yang Tuhan bilang tinggal di kota ini yang hancur berantakan, belum tentu yang hancur ini ujungnya hancur, belum tentu tuh. Selama kita hidup namanya di yang pemandangan kita ini hancur, Tuhan bisa balikin semua keadaan itu. Yang saudara berpikir di sono aman, disitulah tempat yang justru nggak aman karena nggak ada Tuhannya, nggak ada Yesusnya. Gue bercerai aja sama suami atau istri gue pasti lebih hidup lebih. Belum tentu, ketemu nikah lagi ketemu masalah yang sama. Saya ngalamin, saya boleh lah namanya ngomongin tentang pernikahan karena saya hidup sudah menikah 10 tahun dalam pernikahan saya. Ya saya bilang hidup itu sama aja, mau istrinya cantik, jelek, apa pendek, tinggi, masalah mah gitu-gitu aja kalau tak liatin. Ya nggak sih, saudara yang udah menikah pasti udah ngerti. Wah masalah begitu-gitu aja, ketemu istri yang begini, gitu-gitu lagi.
Tinggal bagaimana saudara menghadapi itu semua dengan Tuhan, bukan tanpa Tuhan. Saudara berpikir itu di situ enak, tinggalin aja. Laki model begitu, istri model begini. Enggak, Tuhan apa? Bertarung kamu di sana. Jadi pemenang, baru tuh Tuhan melihat ini baru anakku. Kabur, itu mah anak setan. Ya mohon maaf gitu. Jadi kalau Tuhan minta kita namanya di tempat yang aneh-aneh, ya, saya pernah namanya dengar juga kesaksian hamba Tuhan, ya seorang ibu, ya waktu itu Tuhan suruh dia tuh ke suatu pulau, Tuhan bilang nginjil kamu di situ. Apa yang mau diinjil, orang nggak ada orang katanya di sana, di pulau itu nggak ada orang. Tuhan bilang apa? Injil. Ini bener gak sih Tuhan suruh di sana? Di pulau itu dia ngapain? Berenang, kelilingin pulau, dia jago berenang. Berenang di laut lepas. Berenang. Tuhan bilang apa? Nginjil kamu di sana. Nginjil. Orang ada orang, ngapain mau diinjil? Terus dia ngapain? Dia nikmatin. Selang beberapa tahun banyak orang ke sana. Jadi siapa? Nginjil di situ. Kita hidup harus nyenengin Tuhan dan maunya Tuhan. Ya. Saudara kalau nggak ngerti apa yang di depan, kita perlu namanya jalanin terlebih dahulu, baru ngerti nanti apa yang Tuhan ngomong. Dulu saya pernah kerja di kantor dalam, ya tadi saya bilang di tanggal 14 Februari, ini bukan Valentine ya Bu, saya nggak ada Valentine nih, 14 Februari ya, saya terima pekerjaan. Di dalam pekerjaan yang saya terima, dalam tempo 1-2 bulan saya udah nggak tahan, mau keluar saya dari kantor tersebut. Yang tadi saya saksiin barusan, ya karena saya ngelihat di situ nggak ada orang Kristen pertama, nggak ada namanya orang-orang yang takut Tuhan tuh nggak ada di sana, dan bosnya tuh wah haleluya setengah mati. Singkat cerita saya bilang, saya setahun belajar firman kok ketemu orang-orang kayak begini. Nah singkat cerita saya mau keluar, saya punya rencana mau resign setelah terima gaji, saya mau keluar. Terus akhirnya saya berdoa, yaitu tanya kabar sama Tuhan. Tuhan, kabarnya bagaimana Tuhan? Keluar apa tetap bertahan? Singkat cerita Tuhan bilang, bertahan kamu di sana. Terus saya langsung enggak, ngoceh-ngoceh, saya marah-marah. Jujur aja, saya marah-marah loh. Gimana orang di sono tuh orang brengsek semua, saya bilang gaji dia ada pokoknya aneh-aneh lah, pokoknya bosnya tuh luar biasa, lu haleluya. Singkat cerita saya nggak tahan dengan semua perlakuan kejahatan manusia itu ya. Akhirnya saya mau resign tuh karena ngeliat itu semua tuh nggak enak, nggak damai sejahtera. Alasan anak Tuhan tuh gitu, nggak damai sejahtera. Ya singkat cerita saya mau keluar, Tuhan nggak izinin saya keluar di sana. Sehingga saya di sana berdiri dan Tuhan bilang diam di sana. Dan firman-Nya ngomong begini selanjutnya, tunduklah dengan dia. Saya bilang orang kayak begini, saya harus tunduk, saya bilang. Ternyata Tuhan ngajari saya setelah saya udah lewat itu semua. Tuhan ngajari supaya saya tunduk sama orang yang saya nggak suka. Kalau kamu tunduk sama orang yang kamu cintai, kamu kasih, gampang. Coba kamu tunduk sama orang yang kamu nggak sukai. Ya, misalnya kamu punya suami yang kehidupannya wah mengerikannya luar biasa. Ya judi, dia mabok, ya pulang pagi, pulang malam, nggak ngasih uang lagi. Wah ini yang paling parah gitu biasanya. Harus tunduk sama orang kayak gitu. Kamu dipukulin, Tuhan bilang tunduk, gampang. Kalau gampang sini, yang bilang gampang sini, saya yang pukulin, nggak gampang. Tapi Tuhan bilang apa? Tunduk sama orang kayak gitu. Apalagi orang yang sudah menikah, ya sudah terikat dengan sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Dia mengalami kayak begitu, Tuhan bilang tunduk sama orang kayak gitu. Saudara jangan sampai tunduk doang, tapi coba namanya genapi apa yang Tuhan mau kerjain. Supaya apa? Kamu melihat namanya nanti lakimu atau istrimu itu dijamah Tuhan atau di Tuhan jumpai. Jangan tunduk pakai pikiran dunia. Tapi saya percayalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan, yang mengalami begitu dan berani tunduk, itu luar biasa. Setelah saya selesai dari masa itu, masa pendidikan di kantor tersebut, saya baru keluar dari tempat itu, saya baru ngerti kenapa saya harus berdiri di tempat yang seperti itu. Kalau kamu ketemu domba sama domba,
Apa yang bisa kamu buahkan daripada situ, di tempat tersebut. Saya ketemu tuh kambing semua di sana. Ketemu kaum Kedar semua. Di sana saya harus nginjil. Kalau kamu ketemu orang Kristen, ngapain nginjil? Udah sesama orang Kristen. Di situ saya orang Kristen mungkin cuma saya sendiri. Sama ada satu teman saya orang Kristen juga, cuman nggak yang sungguh-sungguh. Di situ saya bilang, ngapain saya di sini Tuhan? Nggak enak jujur ya tempatnya. Tuhan bilang nginjil di situ. Selain saya harus belajar tunduk. Di dalam penginjilan saya minta tanda begini sama Tuhan. Kalau orang itu tanya tentang kau, aku akan cerita tentangmu. Tapi kalau orang ini, maksudnya kaum Kedar tersebut tidak pernah nanyamu, nggak akan saya injilin, saya bilang. Karena ngomongin Yesus tuh nggak gampang. Akhirnya banyak daripada kaum Kedar itu tanya tentang Tuhan. Bagaimana lu bisa terima Yesus? Wah, di situ saya baru ngabarin Injil. Ya, jadi dimanapun saudara ditaruh, mau di tempat terpuruk sekalipun, Tuhan bisa balikin semua keadaannya. Bukan berarti Tuhan nggak bisa ngelakuin itu semua. Saudara berpikir, saya terima aja kerjaan begini, saya terima aja, saya main trading, saya main saham, saya main begini. Habis semua. Karena apa? Saudara berpikir dengan hal itu saudara bisa diberkati, ternyata enggak ada Tuhannya di sana. Singkat cerita ya, bangsa Israel ini tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Dia melanggar semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Kenapa orang suka ke Mesir? Ya, tadi saya bilang ya, di Mesir nggak ada peperangan, ada makanan berlimpah, ada pekerjaan di sana. Ya, orang nggak suka namanya yang kota yang tidak ada masa depannya. Saudara berpikir hal tersebut tanpa Tuhan, ada Tuhan di sana di tengah-tengah kita, semua bisa dibalikan sama Tuhan. Di Mesir tidak ada peperangan, tidak ada kelaparan ya. Jadi hal yang Tuhan mau adalah keluar kita dari zona nyaman, tidak ada kesulitan, jalan pintas menuju sukses itu Mesir. Ya. Zona nyaman, enak di sini, kipas-kipas adem, Mesir itu. Setahu saya hidup dalam Tuhan, nggak ada yang namanya zona nyaman di dalam Tuhan. Semuanya zona apa ya namanya? Jalan sedikit, wah ini ada bom. Jalan sini ada bom, di sini ada fitnah, ada tukang gosip, wah pokoknya mengerikan setiap langkah tuh ada aja yang mengikuti. Ya, bukan setan yang saya takuti, manusia yang saya mengerikan. Ya, orang Kristen tuh kalau jahatnya mengerikan. Ya, kalau lawan setan tuh nggak sulit-sulit banget. Ya, tadi saya sebelum mulai ya di tempat ini, belum mulai ibadah, belum zoom kayak begini, kami bertiga tuh nyembah berata setengah mati di tempat ini. Nyembah nggak enak, udah dapat apa? Nggak enak nyembahnya. Ini apa? Ayo kita urapin lagi, kita nyembah lagi, kita usir tuh setan-setan. Kita nyembah lagi, baru mulai enak. Kalau lawan setan tuh ya gitu aja, gampang. Tapi kalau lawan orang Kristen yang haleluya, ini mengerikan. Ya jadi balik lagi ke firman ini. Kenapa orang suka ke Mesir? Karena kenyamanan, karena mereka berpikir ini jalan yang dimana menuju suksesnya paling cepat. Ya, kenapa saya harus ngomongin ini? Karena Tuhan bicara seperti ini. Di depan akan banyak orang tidak akan mendengarkan suaraku. Tuhan suruh apa? Tidak dilakukan. Dia akan pilih di mana menurut dia baik. Catat baik-baik ya saudara. Ya, saya pindah aja ke kota ini. Tuhan gak suruh, hati-hati. Saya kesini aja, Tuhan gak suruh, hati-hati. Karena apa di situ? Menurut pandangan saya tidak ada peperangan di sana, tidak ada kelaparan. Di Mesir tuh luar biasa, kota bangsa yang besar. Ya, hidup karena bergantung dengan sebuah berkat orang, itu juga Mesir. Misalnya hidup karena apa? Perpuluhan seseorang, hidup karena persembahan orang. Nggak ada hadiah gua nggak hidup, itu juga Mesir, bergantung sama orang. Saya pernah ditegur itu sama Tuhan tahun 2020, 3 tahun yang lalu. Tuhan, ini corona, orang lagi pada susah. Kami hidup bagaimana? Toko lu suruh tutup lagi. Orang mau nabur juga pasti takut dan lain sebagainya tentang pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Ngalamin kayak begitu. Tuhan bilang apa?
Mesir. Karena apa? Hidupmu bukan karena berkat orang, aku yang memberkatimu. Mau keadaannya corona, kerene, kayak koroni, tetap Tuhan bisa berkati. Karena apa? Dia yang pegang semua janji-janjinya dia. Kita hidup karena kuasa Tuhan, bukan karena perbuatan manusia. Ya. Jadi ini bangsa Israel tidak boleh disuruh ke Mesir. Loh, di cerita Kejadian, Yakub disuruh ke Mesir. Saya pun bertanya ini sama Tuhan. Tuhan, Yakub ke Mesir loh, saya bilang. Ini bangsa Israel nggak boleh ke Mesir. Nah, apa sebabnya? Tuhan langsung bicara begini. Tadi waktu saya lagi renungin firman ini. Yakub aku suruh. Firmannya di mana? Ada di Kejadian. Jadi Tuhan tuh bilang begini. Sehari sebelum dia ke Mesir, Tuhan bicara lewat mimpi sama Yakub. Jadi kamu saudara ya, maksudnya gini, saudara bedain disuruh sama nggak disuruh Tuhan, ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Penyertaan Tuhan nggak ada, mati gitu. Sekalipun kelihatannya kotanya enak. Kalau Tuhan bilang tinggal di tempat ini, Tuhan tuh bilang begini, maksudnya di Mesir ada anakku Yusuf. Pada masa Yakub berangkat dari Israel ke tanah Goshen. Ya. Jadi kalau Tuhan suruh, berarti dia punya alasan. Kalau Tuhan nggak suruh, dia juga punya alasan untuk supaya saudara itu nggak celaka. Karena rancangan Tuhan tuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, saya punya teman, waktu itu teman pelayanan di, ya pokoknya teman pelayanan, kita pelayanan di Kapel waktu itu. Nah, teman kami ini punya masalah cicilan rumah di Bekasi. Dia udah gak sanggup bayar, udah mau diambil developer. Singkat cerita, kami ini tuh wah, kalau gak kasih Tuhan tuh gak akan lah namanya. Orang ini gak bisa apa-apa sebenarnya, main musik juga kacau balau lah menurut saya. Tapi kami izinkan, maksudnya yuk layanin. Saya sama Regi kalau nyuruh orang pelayanan gak lihat skillnya. Maksudnya bukannya nggak bisa main apa-apa suruh main gitar, yang nggak gitu. Maksudnya nggak jadi sebuah tuntutan untuk namanya orang ini harus bisa begini, enggak. Kami mulai dari hal yang sangat nol banget. Nah, orang ini suruh main musik, mainnya juga salah-salah, tapi kita maklumin aja. Terus kita dengan sabar ngajari. Singkat cerita ya, dia mau melayani, saya juga kami bilang, layani Tuhan supaya masalahmu itu pasti ditolong. Karena menurut saya gini loh, hidup kita itu harus timbal balik. Bagaimana mau melihat keluargamu dipulihkan, layani. Jangan bilang begini, keluarga gua aja belum pulih, masa layani Tuhan. Tuhan gak pernah nyuruh orang tuh yang lagi keadaan pulih-pulih banget terus suruh pelayanan. Enggak, apapun keadaannya pelayanan. Justru saya melihat malah orang yang lagi dalam keadaan kayak begitu melayani, banyak ditolong Tuhan. Karena timbal balik ini berlaku bagi hidup kita, hidup saudara dan saya. Ya, akhirnya teman saya ini takut banget sama orang tuanya, sama papanya. Papanya bilang, jangan pelayanan, gini. Sehingga cerita, papanya lumayan punya uang. Tapi papanya pelit. Jadi dia kadang-kadang pelayanan nggak ngabarin. Udah mau melayani, udah mau mulai nih, baru WA. Saya nggak melayani. Ada kami gini. Kalau lu maksudnya gini, kalau lu hebat mainnya sih nggak apa-apa. Ini udah haleluya. Terus kasih ke Tuhan kayak sisa-sisa begitu. Udah ada masalah begitu hebat, masih kayak begitu. Iya bapak saya gini. Dengerin orang tuanya daripada dengerin Tuhan punya mau. Singkat cerita dia merasa papanya bisa tolong dia untuk namanya bayarin rumah tersebut. Papanya tolong, kagak. Rumahnya diambil tuh sama developer. Karena apa? Lebih mentingin Mesir. Dia berpikir orang tuanya, ini Mesir nih, enak, nyaman, gak perlu perang. Dia bisa tolong gue. Bangsa Israel kan juga begitu. Enak nih di Mesir nih, gue bisa ditolong, hidup gue bisa cari kerjaan di sana. Ternyata apa? Porak-porandain sama Tuhan. Jadi ya hidup saudara, ya kalau saudara nanya suara Tuhan, nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau,
umumnya yang saya perhatikan, orang kayak begini karakternya biasanya susah diatur. Sangat mengerikan secara karakter. Kalau Tuhan bicara aja lu kita nggak mau lakuin, apalagi kita yang ngomong manusia sama manusia. Ya Tuhan yang berkuasa lebih tahu hari esok, hari setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun yang akan datang, dia tahu semuanya. Tapi nggak didengar, apalagi kalau manusia yang ngomong, nggak akan didengar. Ya, Tuhan aja dibantah, apalagi kita yang cangcereman gini. Ya, jadi kalau saudara namanya hidup, namanya memberkati orang. Ya, kalau saudara hidup di dalam kehidupan ini, maksudnya memberkati orang. Ya, jadi kalau saudara memberkati orang itu, jangan hidup saudara itu jadi Mesir yang nolong orang tanpa tanya Tuhan. Ya, jadi biasakan hidup saudara itu berdoa. Ya, jadi maksudnya begini, saudara kadang-kadang suka namanya menabur dan sebagainya. Lihat, perhatikan. Kalau saya sama Regi namanya nabur ke orang itu, saya harus didik orang itu. Saya nggak akan namanya nabur tuh kayak tiap kali tolong. Boleh, silakan, boleh. Tapi jangan biarkan mereka itu jadi malas dan dibiasakan namanya ditolong. Supaya apa? Orang ini perlu dididik. Karena kalau saudara nolong orang nggak disuruh Tuhan, saudara juga jadi Mesir. Ya, Mesir punya dalam sebuah kemewahan kekayaannya dia. Ya, nanti di ayat-ayat berikutnya, Tuhan tuh hancur porak-porandain bangsa Mesir. Jadi jangan saudara punya berkat, wah Tuhan lagi didik orang itu. Saya pernah kesaksian dengan hamba Tuhan yang dipanggil pulang karena orang lagi dididik, kita malah tolongin. Dia nggak ngalamin namanya didikan Tuhan. Jadi kalau saudara namanya punya berkat, namanya menolong orang, jadi mata airnya Tuhan, bukan jadi Mesir. Jadi mata airnya Tuhan itu bagaimana? Saya nggak bisa jelaskan ini karena terlalu panjang. Jadi mata airnya Tuhan itu seperti Ishak, ya, ketemu sumur air berbual-bual tidak pernah berhenti. Waktu saudara menabur dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau, saudara akan mengalami promosi. Saudara juga akan mengalami berkat-berkatnya Tuhan. Saudara juga akan mengalami namanya sebuah hal-hal yang ajaib. Tandanya seperti itu. Wah, gue lagi ngalamin begini. Lakuin terus, jalan dengan Tuhanmu. Supaya apa? Hidup saudara nggak akan namanya kekeringan. Ya, jadi berkat itu enak. Saya kalau nolong orang, saya nih masalahnya udah tenggelam aja nih namanya ngajarin orang, ngajarin begini, ketemu karakter-karakter yang haleluya semua. Ya, saya langsung lompat aja di pasal 43 ayat 2. Nanti kita balik lagi ke ayat 2. Ya, pasal 43 ayat 2. Jadi waktu bangsa Israel suruh Nabi Yeremia, saya ulangin kembali ya, nanya namanya suara Tuhan, bangsa Israel ngelakuin gak? Jawabannya nanti ini. Ya, di ayat 2. Maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karya serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Jadi dia udah suruh Nabi Yeremia ngomong, suruh Nabi Yeremia berdoa. Mungkin Nabi Yeremia udah berpuasa, nyembah Tuhan 10 hari 10 malam. Terus orang Israel bilang apa? Lu bohong. Ya, jadi hamba Tuhan tuh gak enak. Ya, udah bayar harga selama 10 hari. Ya, nanya suara Tuhan, udah dapat suara Tuhan disampein di ayat 2. Orang Israel apa? Lu bohong lu, firmannya enggak begitu. Ya, gua maunya ke Mesir. Tuhan harus ngomongnya ke Mesir, enggak boleh. Ya, jadi hamba Tuhan tuh benar-benar kayak enggak enak di tengah-tengahnya. Ya, di antara manusia dengan Tuhan jadi calo di tengah-tengah itu, jadi bahan apa ya? Cacian, caci maki. Buat begini salah, itu salah dan lain sebagainya. Ya, kami pun juga mengalami hal yang seperti ini ya, karena biar singkat ya waktunya ya. Langsung lompat di ayat 7. Di ayat 7 ini yang tadi seperti saya perkataan, lalu mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. Tahpanhes itu kota Mesir kuno. Zaman dulu itu adalah ibu kotanya Mesir. Ya, saudara bisa cari namanya di Google dan lain sebagainya. Di ayat 11 langsung lompat. Di ayat 10. Ya, biar saya tutup. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar,
ya Raja Babel hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Ayat 11, dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang ke maut, ke mautlah, yang ketawanan, ketawananlah, yang ke pedang, ke pedanglah. Ayat 12, ia akan menyalakan api di kuil-kuil para ala Mesir, dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Ya. Jadi bangsa Mesir, siapa yang hancurin? Tuhan sendiri. Saudara merasa ini nyaman begini. Tuhan kalau mau berurusan dengan kita, apa yang saudara anggap ini kota yang dalam perlindungan kenyamanan, Tuhan babat juga. Nebukadnezar ini pada akhirnya jadi hamba Tuhan loh. Saya nggak bicara asal. Saudara kalau baca tentang Nebukadnezar, pada akhirnya dia mengakui Tuhan Allah semesta alam, dialah Allah. Dia ini dipakai Tuhan, Nebukadnezar. Ya, jadi saudara hati-hati dalam melangkah. Tuhan sudah bicara sesuatu yang mutlaknya begini, ketetapannya begini. Jangan saudara langgar, karena apa? Saudara bisa mengalami justru nggak akan lebih baik. Maka kenapa hidup saudara anak-anak Kristen itu tidak mengalami terobosan dan pemulihan? Fokusnya nyaman, bukan Tuhan punya mau. Ya, coba balik di ayat 21, 42, pasal 42 ya. Ini saya tutup ayat ini. Pasal 42 ayat 21 dan 22. Ya, saya baca, tetapi sekalipun aku memberitahukan kepadamu pada hari ini. Ya, Nabi Yeremia itu udah tahu, waktu gua ngomong begini pun juga lu gak akan dengar kok. Kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu itu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Kenapa kadang-kadang Tuhan gak mau bicara sama kita? Karena kalaupun Tuhan ngomong, kita gak mau lakuin. Makanya Tuhan lebih banyak diem. Tuhan tuh bukan kayak perempuan yang tukang gosip, ngomong mulu, enggak. Tuhan itu tahu ngomong apa enggak. Kenapa kadang-kadang kita enggak dengar suara Tuhan, enggak mau lakuin. Ya, saya baca kembali. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu, pada hari ini kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Ayat 22 ya, kita tutup. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang. Ya, Nabi Yeremia udah bernubuat, lu ke Mesir mati karena pedang. Ya, kelaparan dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Ya, jadi Nabi Yeremia dikasih kasih tahu Tuhan, ya, yang mau ke sana bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Waktu saudara memilih apa yang Tuhan tidak sukai dan saudara pilih namanya jalan yang menurut saudara pandang baik dan Tuhan tidak menginginkan itu, ya, saudara akan mengalami namanya kematian karena pedang. Pedang itu bicara namanya sebuah keributan, pertengkaran. Akan banyak hidup saudara, wah saya masuk perusahaan ini aja, Tuhan gak suruh masuk. Akan banyak namanya keributan di sana. Banyak namanya pertengkaran, tidak ada damai di sana. Loh, saya hidup sama suami juga, kalau gua gak cerai juga berantem kok sama pasangan hidup saya ini. Kalau hidup saudara, misalnya Tuhan bilang apa? Bertahan dalam pernikahan. Walaupun ribut dengan suami. Balik lagi ya, seperti Yakub. Yakub disuruh Tuhan untuk ke Mesir. Bangsa Israel tidak disuruh ke Mesir, dia ke Mesir. Ya. Kalau Tuhan bicara bertahan, walaupun rasanya nggak enak dengan kota yang roboh dan lain sebagainya, Tuhan akan pelihara hidupmu. Tuhan akan sertai. Coba lihat namanya penyertaan Tuhan. Hidup kita nggak akan mengalami kekurangan selama saudara mensyukuri apa yang Tuhan beri. Kalau saudara maunya lebih dalam hidup kedagingan, nggak akan lihat namanya perbuatan Tuhan. Bedain Tuhan suruh dengan tidak, sekalipun sama-sama bertengkar. Ya, yang kedua adalah kelaparan. Kelaparan itu bicara sebuah kemiskinan. Saudara merasa di sinilah saya akan mendapat berkat. Banyak orang kan main forex dan lain sebagainya. Wah, main begini udah dikasih tahu nih. Waktu itu kita udah sering banget sounding bahwa jangan main ini, jangan main ini, jangan main ini. Tetap dilakuin. Anak-anak Tuhan banyak yang mengalami kebangkrutan. Waktu dalam pelayanan kita udah bilang jangan main ini.
dilanggar. Kenapa? Serakah. Wah, di sini enak. Dapat duitnya gampang. Malah apa? Berhutang hari ini. Kemiskinan. Ya, saudara akan mengalami namanya kelaparan. Ya, waktu kemarin saya ke Semarang. Ya, terakhir kami ke Semarang. Ada orang pelayanan itu lucu. Dia sampai punya tim luar, gue bilang timnya luar biasa. Bukan tim penginjilan yang mengagungkan Tuhan. Ini sangat namanya mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Orang ini mencari ibadah di mana ada makanan. Saya bilang, kok ada orang kayak begini? Kalau saudara tanya, emang ada orang kayak gitu? Ada, udah saya temuin. Saudara kalau yang dari luar negeri, saya mau ketemu orang kayak begitu, saya anterin. Dia akan nyari ibadah di mana ada makanan. Firman gak penting bagi dia. Orang kayak begini saya bilang, hidupmu akan miskin selama-lamanya. Saya bukan ngutukin. Karena apa? Otaknya cuma isi makanan. Saya dulu hidup dalam Tuhan itu mengalami namanya proses yang tidak punya apa-apa. Tapi hari ini saya diberkati secara ajaib. Ya, yang ketiga adalah penyakit sampar. Saudara akan ketemu namanya orang di mana saudara pilih jalan saudara sendiri. Ketemu namanya hidup orang-orang yang mungkin sakit hati. Orang-orang yang bermasalah yang saudara akan temuin. Saudara nggak akan ketemu namanya ya, di kota hancur ini. Saudara akan ditemui nama orang-orang yang berrohani untuk memimpin roh saudara itu ketemu Tuhan lebih lagi, dibimbing lebih lagi. Ya, saya banyak ketemu orang-orang yang anak-anak Tuhan yang ketemu kami itu ya. Saya berdoa, Tuhan tuntun kami Tuhan supaya ketemu yang begini-begini. Bukan merasa kami lebih hebat, bukan. Kami ini kalau nangani jiwa cuma 1-2 orang aja, 1-2 orang. Tapi ketemu sama orang-orang yang justru yang berdoa punya kerinduan. Temukan saya Tuhan sama pemimpin yang bisa ngajari aku dengan benar. Ya, jadi penyakit sampar, ya, saudara akan ketemu orang-orang yang sakit. Dulu saya pernah ketemu sama orang WL. Di suatu kota saya ketemu WL di gereja lama. Singkat cerita dia menyimpang. Dia nikah sama orang pelayanan juga, terus akhirnya bercerai. Ya gitulah, makanya saya kabarkan bahwa jangan namanya kita sampai keributan apapun pisah, bertarung justru sama Tuhan supaya mengalami pemulihan. Dia pilih namanya bercerai, akhirnya dia nikah sama kaum Kedar. Kaum Kedar yang lebih parahnya lagi, dia masuk kaum Kedar. Suatu hari ketemu kami, dia bilang di dalam di masa dia memilih agama tersebut, dia bilang saya justru diberkati. Tapi herannya dia bilang saya nggak punya damai. Ada ketenangan saya yang hilang, dia bilang. Orang ini ngomong bukan saya. Dia bilang hilang. Saya bilang penyakit sampar. Pilihanmu bukan yang Tuhan pilih. Habis hidup kita. Sampai hari ini dia bingung mau balik ke Tuhan tuh bagaimana. Saya bilang kamu berani resikonya nanti bakal begini. Enggak berani. Nah itu. Udah berbuat enggak berani tanggung jawab. Ya, jadi poin khotbah saya hari ini adalah jangan dengerin nasihat orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saudara kalau bisa dikabarkan dengan hari-hari ini ya. Di sini kayaknya lebih enak, di sini kayaknya begini lebih enak. Dengerin khotbah ini, walaupun dengerin khotbah sekalipun, saudara kalau nggak punya namanya hubungan dengan Tuhan, hati-hati. Ya, yang kedua adalah belajar taat, walau kelihatannya mustahil. Ya, saya pernah cerita kesaksian saya disuruh Tuhan tutup usaha, hal yang gila yang pernah saya lakuin, tapi saya taat. Justru dalam ketaatan saya lah, saya mengalami namanya perlindungan Tuhan. Kalau enggak uang saya habis. Ya, yang ketiga, jangan melakukan apa yang Tuhan jelas-jelas tidak disuruh. Ya, jangan ke Mesir, saudara ke Mesir. Dan sengaja langgar itu semua. Enggak ada namanya penyertaan Tuhan. Habis semua hidup saudara. Walaupun saya gereja, saya Kristen. Ada banyak yang saya temuin walaupun dia gereja sampai hari ini. Mengerti enggak hatinya Tuhan? Enggak. Kita ini sedang berlomba-lomba namanya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bukan perkara gampang dan perkara mudah. Saudara gak punya keintiman sama Tuhan. Tuhan berfirman, kita akan mikirin hal-hal
yang enaknya bagaimana. Sedangkan Tuhan menyuruh hal-hal tuh yang kadang-kadang sulit untuk kita bisa selami. Nah, tanpa keintiman kita nggak akan mengerti apa yang dia mau. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati dengan firman-Nya? Wah, luar biasa. Saya tuh mau kesaksian, udah diambil duluan sama suami saya, tolong. Tapi kocak. Berarti satu roh ya. Jadi sebenarnya gini, ya kemarin itu karena kita ngobrol sama Ibu Mejun, terus tiba-tiba kok ada seperti yang diulang kembali tentang memori teman saya. Yang tadi mengenai perpuluhan. Saya cerita ini bukan karena perpuluhan ya, maksudnya ini ke gue enggak. Tapi memang Bapak Ibu, kita ini harus taat. Dan waktu teman saya itu mesin dari Pocari Sweat itu meledak, itu kan luka semua ya, kebakar. Nah waktu saya lihat dulu kan masih zamannya BB. Saya pikir nih secara manusia, dia lagi ditato coklat gitu, ada gambar. Saya tanya, ih lu ditato bro? Saya bilang begitu. Enggak kak, gua luka bakar katanya. Loh kenapa? Saya bilang, iya karena mesin dari airnya Pocari Sweat itu meledak. Terus saya tanya sama dia, lu tahu nggak nih biayanya berapa? Saya tanya gitu. Untuk semua sakit penyakitnya tahu. Terus saya tanya sama dia, itu pasti lo ada salah kan? Lo ada yang lo kerjain tapi tidak lo lakuin, saya bilang gitu. Ada sih kak. Jadi begini saudara, dia ini memang di Sukabumi tapi jauh. Nah kalau ke gereja balik lagi ke Bogor itu nggak bisa. Jadi dia perpuluhannya itu dia titip mamahnya. Dia bilang mah nanti tolong masukkan ke gereja yang sudah dia tentukan. Singkat cerita mamanya ketemu dengan hamba Tuhan loh ini. Dia bilang nggak usah bu, pakai aja buat bayar arisan dan kehidupan kita kan masih butuh biaya katanya gitu. Nah ibunya ini pakai tapi nggak izin sama anaknya. Singkat cerita ibunya pakai dan haleluya terjadilah mesin itu meledak. Dan saya tanya harganya sama maksudnya biaya pengobatan ya sama perpuluhan itu. Terus dia tanya, Kak Regi ini harus bagaimana? Cicil. Saya bilang cicil, jangan enggak. Akhirnya saya tanya, kamu tahu jumlahnya? Tahu, cicil. Kamu minta maaf sama Tuhan dan kamu cicil. Dan berani sanggup berapa tiap bulan, misalnya 500.000 atau berapa gitu loh. Saya bilang sama teman saya, singkat cerita dia cicil tapi dia bilang sama mamahnya, Ma jangan dipakai lagi, saya ini udah janji dan saya mau bertobat, saya mau melakukan firman Tuhan. Singkat cerita akhirnya ya dia tiap ini harus ke Bogor nganter uang perpuluhan itu. Saya tanya kenapa nggak ditransfer, nggak bisa kak. Soalnya jauh sekali pabriknya dia bilang. Jadi ya lebih baik saya keluar sekalian saya ke Bogor. Ya sudah akhirnya dia lakukan firman Tuhan. Ya puji Tuhan ya, bersyukur kalau kita ditegur Tuhan, kita dididik dan juga menabur ya Bapak Ibu. Kenapa kita harus menabur? Karena gini loh, terkadang ya saya ini suka lihat ada pengusaha, dia tuh suka cerita gini, Regi ini saya harus keluar uang loh sekian. Saya udah tahu maaf ya lu pelit. Jadi dipaksa Tuhan untuk mengeluarkan dana sekian. Dan pernah lagi sampai ketipu pound sterling loh, gede. Jujur ya, itu saya kenal banget pengusahanya, pelit. Hidup gak kekurangan, tapi kenapa pelit? Percayalah, kita meninggal 1 sen pun tidak kita bawa. Dan akhirnya ya saya cuma bilang ya Bu, lain kali kalau terima telepon untuk transferan atau apa ya doa aja dulu, saya bilang gitu. Karena saya agak udah males ya ngelihat orang yang begitu. Jujur saya kalau ngelihat orang-orang pelit terlalu kelebihan gitu agak ribet ya, susah ininya. Dan yang kedua khususnya laki-laki nih, belajar untuk nabur yang benar supaya apa? Tidak selingkuh. Nanti saking kaya raya dia bingung duitnya kemana, ambil deh tuh. Wewe gombel 1, wewe gombel 2, wewe gombel 3. Kan katanya nabur, nah, kan? Nah, belum tuh dijewer kalau ketemu saya ya. Banyak nabur supaya kenapa? Tidak terikat dengan uang. Percayalah gak bakal miskin.
Contohnya Inka. Inka naik jabatan, saya seneng. Bagi saya apa ya, suatu hal yang terindah ya. Saya bukan karena, wah Inka kasih duit kok, nggak ada. Tapi saya seneng aja. Siapapun tim kita gitu, kalau ada naik gaji atau apa, kalau dengar ceritanya, demen banget saya. Kayaknya gimana ya, Tuhan itu hidup. Apalagi kita nih ya, kayak keluarga Inka kan masih banyak yang berhala. Dia harus lihat bahwa kesaksian hidup itu luar biasa, bahwa Yesus itu ada dan Yesus itu hidup. Dan saya senang, bagi saya apa ya, wah sukacita deh. Gak bisa dibayar dengan harga, gak bisa dibayar dengan uang kayak begitu. Senang aja saya, sukacita aja saya. Saya kalau ada jiwa-jiwa dapat berkat, bisnisnya lancar, senang aja, happy gitu loh. Kayak apa ya, seneng gitu. Ada yang beli mobil baru, saya juga seneng, kayaknya nikmat aja. Kayaknya saya menikmati, oh ya anugerah Tuhan tuh luar biasa. Begitu. Oh ya Bapak Ibu, ini kan kita mau baptisan ya. Kemarin ini ada yang lucu ya. Kita nih banyak pengajaran sekarang, banyak juga yang namanya lewat YouTube, lewat IG, lewat TikTok ya. Kemarin ada yang WA sama saya, ini saya bacain ya, di atas ya, tidak di atas tidak ya. Bu mau tanya, maaf ya, kata temanku baptisan gak pakai garam gak kudus. Katanya apa benar Bu? Dia bilang baptisanku salah karena gak di laut. Tapi ya toh, apa kita baptis harus di laut? Enggak. Terus dia bilang, oke Bu, dia suruh aku ulang kembali, harus baptis di laut. Dia bilang kamu gak bisa masuk sorga karena gak melakukan kehendak Bapa. Coba ya jangan memberikan statement yang enggak. Kita anak-anak Tuhan ini terkadang melebihi Tuhan ya. Sudah menghakimi, hoi kamu gak masuk sorga. Gitu. Kita baptisan gak usah di laut, gara-gara garam. Kayaknya di firman gak ada deh. Di kolam, yang penting apa, kita buka hati, kita sungguh-sungguh terima Yesus ya. Bukan karena garamnya. Terus langsung dituduh, gak masuk sorga. Mana ada begitu. Terus ada lagi vaksin katanya, wah kamu divaksin gak bisa masuk sorga. Mana ada sih? Yang penting kita itu bertobat. Yang di mimbar ini kalau gak bertobat walaupun kasih firman, satu, yang kedua gak vaksin. Kalau kata Tuhan gak bertobat ya masuk neraka noh. Bukan karena vaksin, bukan karena garam. Tapi kalau orang divaksin dan dia bertobat, dan apalagi dia gak ngerti ya, dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Jadi kita yang gak divaksin juga jangan sombong, jangan menghakimi. Begitu, apalagi baptisan katanya gak di laut. Aduh, ada-ada aja ya orang tuh. Ya hati-hati untuk dengar pengajaran. Hari-hari ini minta hikmat sama Tuhan. Kalian dengar pengajaran banyak tapi gak punya roh takut akan Tuhan, sama juga bohong. Ya, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, sebenarnya kita bikin Zoom ini harus mengucap syukur. Karena kenapa? Ini malam minggu ya, lebih enak jalan ya. Kalau yang di Jakarta gak tahu deh, luar Jakarta ada gak ada miswe gitu kan, makan es krim lebih enak, nongkrong di kafe gitu kan. Tapi kita di malam minggu ini, yuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Gak gampang loh, tapi kita sama-sama. Sebenarnya jujur, saya tuh gak suka Zoom Bapak Ibu. Saya kalau dulu, kalau itu Zoom, apa sih jam Zoom? Jujur saya gak suka Zoom. Saya suka ibadah tuh interaksi sebenarnya. Saya bisa ngambil set gitu. Tapi ya Tuhan suruh kita Zoom. Kalau diajak ibadah kayaknya susah banget. Terus, oh iya saya belum siap, saya harus begini, saya belum begitu. Coba yang firmannya yang ini loh. Begitu 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Pintunya udah keburu, ketutup. Aduh Tuhan, saya belum sikat gigi, saya belum mandi, saya belum ini, belum itu. Kata Tuhan, sudah selesai anakku, ceder. Kita Zoom itu jam 6. Yuk persiapkan yuk diri kita di hadapan Tuhan. Kami juga mempersiapkan diri. Dari jam berapa tuh kami udah ngangkut-ngangkut keyboard, beresin ini, beresin itu gitu ya. Persiapkan diri. Kalau Tuhan hari ini datang nih, saat ini nih, kalau masih belum beres nih, waduh gak terangkat loh. Saya sih pengen terangkat. Terus gimana yang lain? Ya Bapak Ibu semua,
Untuk topang doa kita minggu depannya lagi ya, tanggal 19 juga akan ada baptisan ya, tanggal 19-an kita akan ada baptisan, surat baptis ada. Saya berharap ya kita semua kerjasama itu dalam apa, kalau memang bisa berdoa ya berdoa, karena untuk membawa jiwa-jiwa ini tidak gampang. Jujur saya lebih senang kalau ada jiwa-jiwa itu dari kaum berhala. Karena kenapa? Wah, tantangannya enak. Kita harus doa puasa, kita harus nangis sama Tuhan, kita harus mengerang. Ya, itu demen saya begitu. Kayaknya apa ya? Nikmat aja. Gitu loh. Dan saya minta topang doa untuk kita semua di sini melayani. Saya berharap tidak melihat siapa kami. Ya kayaknya muka-muka kami masih belia-belia gitu kan. Jangan, wah ini mah kayak bocah. Nggak ada. Tuhan bisa pakai siapapun nih, bisa pakai si Non nih. Non Debbie kan bisa Tuhan pakai, ya kan? Kata Tuhan, Debbie aku mau pakai kamu. Berfirmanlah Debbie, jangan karena kamu kecil. Bisa kamu tuh, cuman belum berani. Masih senang hahaha. TikTok ya Debbie. Yo ini siapa yang mau menabur silakan. Ada di ini apa? Di layar ya Bapak Ibu yang mau menabur silakan untuk pelayanan. Saya tidak usah sebut untuk apa, tapi biarlah memang kalau seizin Tuhan kalian menabur dan Tuhan taruh di hati kalian, silakan. 6825 1360 90 itu persembahan untuk PD Hineni ya, silakan untuk yang mau menabur. Dan saya mengucap syukur siapapun yang menabur bagi pelayanan ini. Pelayanan ini mulai dari nol Bapak Ibu. Jujur, memulai itu tidak gampang ya. Cobalah buka pelayanan. Tapi kalau melanjutkan itu gampang, gak terlalu susah. Memulai dari nol itu gak gampang. Lebih banyak mengerangnya di hadapan Tuhan. Belum lama ini saya cerita ya, kesaksian sedikit. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya baru cerita sama 2 orang. Satu Inka, satu sama siapa ya? Dian. Saya cerita sama mereka. Ini saya sedikit bongkar, ada suami saya juga. Bulan lalu saya harus bayar yang namanya pajak motor. Ganti kaleng, ganti nomor. Uangnya sudah saya simpan. Tapi kalau Tuhan minta, kita harus kasih dengan kerelaan. Tabur no. Ditanya sama suami saya, masih ada? Masih. Saya mau masih aja. Ada. Gimana caranya? Gak tahu. Pokoknya ada ya. Berapa ya kira-kira kalau ganti kaleng kan 500.000 ya, apa ya 500.000 katanya. Oh iya ada, saya bilang saya mah ada aja, saya selalu berkata ada. Nah singkat cerita apa yang diminta harus dikasih, saya kasih. Nah saya harus berangkat Bapak Ibu untuk hari Rabu ya, jadi motor saya itu hari Rabu kemarin bulan lalu, terus hari Selasanya aduh bohong ya kalau hati ini gak cenat-cenut, tapi ya sudahlah Tuhan nikmatin aja. Terus singkat cerita saya ambil tabungan saya. Dan haleluya tabungan saya tidak cukup. Saya bilang terima kasih Tuhan dengan segini deal jadi berbuah. Saya gitu, saya doain, saya sendiri, saya hitung-hitung punya hitung. Singkat cerita saya pergi sebentar, saya bilang gitu. Nah itu loh bergerak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan permalukan saya. Kalau Tuhan sudah minta, tapi tolong nih Tuhan. Saya kan hidup gak sendiri ya. Saya kalau doa begitu, saya hidup gak sendiri loh Tuhan. Tolong saya lah, jangan permalukan saya. Ini besok mesti bayar kaleng nih, saya bilang gitu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya disuruh pergi sama seseorang. Nah singkat cerita, saya diberkati. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya jujur di hadapan Tuhan. Saya mah kalau kasih loh, plek gitu. Walaupun besok saya harus bayar. Dan itu berulang kali saya. Mau bayar mobil, diminta untuk bayar yang lain pelayanan. Tak bayar, tak kasih. Tapi apa Tuhan mempermalukan saya? Tidak pernah. Tepat waktu saya dikasih. Dan melebihi dari uang bayar untuk itu. Saya kalau doa selalu bilang gini, Tuhan saya mau bayar motor. Harganya harga Tuhan ya. Saya gak pernah tuh ngucapin 1 juta Tuhan, gak pernah. Harganya harga dari Tuhan.
Biar Tuhan yang kasih harga. Supaya kenapa? Harga Tuhan itu miring. Kalau harga kita kan naik. Sok punya duit gitu loh. Saya mau gak mau. Katanya gope. Ternyata gak nyampe 500.000 saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kata saya, saya mau jujur aja padanya, nikmatin aja. Loh itu kesaksian kok. Langsung saya sama suami bayar. Kemana tuh? Ke Jakarta Utara tuh. Dekat Mangga 2 Square. Dan saya menikmati. Kenapa saya menikmati? Karena saya ngalamin Tuhan. Yuk kita ngalamin Tuhan yuk. Ini bukan berarti saya minta-minta ya, tapi belajar loh. Saya ini dipelihara Tuhan bersama suami, bersama Inka juga. Kita dipelihara Tuhan, ngalamin Tuhan tuh enak loh. Walaupun ada ngeri-ngeri sedap begitu. Bener, ada pengusaha bilang begini sama saya. Regi, kita nih ngeri-ngeri sedap ya ikut Tuhan ya. Kenapa Om? Saya bilang, dia udah jadi full timer. Aduh hidup ini gimana ya Gia, besok mau bayar uang sekolah anak ya. Dia orang kaya banget, sangat kaya. Salah satunya yang punya tanah Rancamaya. Tapi dipakai Tuhan untuk menjadi seorang full timer gitu gak gampang. Dan dia bilang ngeri-ngeri sedap ya Gi, saya mah ketawa aja. Besok aja dia belum tentu bisa makan kok. Saya tahu soalnya kehidupannya. Tapi kita ngalamin Tuhan, nikmati ngalamin Tuhan. Jadi Yesus itu hidup, apalagi untuk kayak keluarga Inka. Yesus itu hidup. Inka udah naik jabatan dan kita mengucap syukur. Yuk kita tutup ya ibadah ini, ntar saya kebawelan lagi. Ya. Kita nyembah ya, saya minta buka hati hari-hari ini. Yang terindah adalah buka hati, kita senangkan hati Tuhan. I worship you, Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sit upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adore you. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God, oh Jehovah, I worship you, Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Lord, you are holy. Lord, you
was and is to come. Oh Jehovah, oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God, oh Jehovah, oh Jehovah. I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God, Lord. You are holy, Lord. You are holy, Lord. You are holy. Who was and is to come. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini menjelang malam. Biarlah kami terus bercinta-cintaan dengan Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau ya Raja. Walaupun kami terpisah Bapa, tapi biarlah Roh Kudus kami tidak pernah terpisahkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Roh Kudus saat ini Bapa, aku serahkan setiap anak-anak-Mu Bapa yang ada dimanapun Bapa. Baik ada di Taiwan, Bapa di NTT, Bapa baik di Pontianak, Mojokerto, Bapa di Jambi Tuhan. Baik ada yang di Jakarta Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mengalami Engkau Tuhan, tidak ada kebekuan. Tapi Bapa kembali dengan kasih mula-mula. Roh Kudus persiapkan kami Tuhan sampai kedatangan-Mu kedua kali. Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Abayat Bapa, biarlah Bapa setiap firman sudah disampaikan. Biarlah kami dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk surat cinta-Mu. Engkau terlalu baik ya Tuhan. Roh Kudus saat ini Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Biarlah cinta-Mu Bapa selalu ada pada kami. Kami minta campur tangan-Mu, kami minta belas kasihan-Mu Bapa. Jamah hati kami kembali Tuhan. Jamah Bapa, biarlah kami punya kasih mula-mula. Hal yang terindah Tuhan, Engkau selalu ada sama kami. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, baik studi, baik pekerjaan, baik apapun Tuhan pelayanan mereka Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah mereka Tuhan melakukan semua untuk menyenangkan hati-Mu dan ada roh takut akan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami terus Bapa untuk melangkah untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus kami boleh berbuah Tuhan, sehingga kami boleh Bapa mengerangnya Tuhan. Kami boleh Bapa untuk Bapa mengandungnya Tuhan, yaitu mengandung jiwa-jiwa, dan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berbeda tempat Tuhan, kami boleh berbuah, kami boleh menjadi tubuh Kristus ya Bapa, yang saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami pada saat ini juga memberkati hamba-Mu Timotius Wento Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai hidupnya lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Urapi mulut bibir lidahnya Tuhan, terus dan terus Tuhan, Kau tambah-tambahkan pewahyuan, Kau tambah-tambahkan karunia Tuhan Yesus, sehingga Bapa biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Roh Kudus. Uratakan ayara papata karabase, iratakan nama tokurata karabasa.
Kirata karabase, rata kanamata karabase. Terima kasih Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mohon dekap kami semua Tuhan. Tidak ada roh bunuh diri, tidak ada roh stres Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon campur tangan-Mu Bapa dalam setiap langkah kami. Terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini Bapa, mari saudara kita angkat tangan kita semua. Pada saat ini Roh Kudus, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub kami terima. Berkat prematur, berkat kota kami terima. Kami diciptakan Bapa menjadi manusia sempurna di dalam-Mu. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kegagalan ya Roh Kudus. Tapi semua disempurnakan oleh Engkau Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, satu hal yang kami rindukan adalah jaminan-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa ada cinta-Mu juga dalam kehidupan kami. Ketuk terus hati kami Tuhan saat ini Bapa. Sehingga Bapa kami tidak pernah terlepas Bapa dalam dekapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, sebentar kami akan berpisah. Kami berpisah Bapa dengan Zoom ini, tapi kami tidak pernah berpisah akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu Sabtu depan. Oke. Bye.